warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan praktikum untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan alam sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Ismail Kamila dengan NPM 721 720 279. Perkenalkan, nama saya Sustiana dengan NPM 721 720 308. Perkenalkan, nama saya Ramia dengan NPM 721 720 321. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Astiarini dengan NPM 721 720 285. Untuk video selengkapnya, silahkan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Kamila. Saya dari Prodi Pendidikan Guru SD. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah praktikum yang saya beri judul dengan Perahu Ajaib. Pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi gerak ini saya ambil di buku IPAS kelas 4 di semester 1 bab 4 mengubah bentuk energi, bagian C, energi yang bergerak. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ada pasta gigi, kertas, gunting, baskom, dan yang paling utama yaitu air. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya yang pertama yaitu saya akan menggunting dua kertas menjadi bentuk seperti kapal, dan selanjutnya saya akan mengoleskan di salah satu kertas tersebut pasta gigi. Nah, selanjutnya saya akan menyuruh kepada siswa saya untuk mengamati apa yang akan terjadi pada kedua kertas tersebut ketika saya mencelupkannya ke dalam baskom yang berisi air. Nah, lalu siswa mulai mengamati dan saya mulai bertanya, kira-kira apa yang akan terjadi kepada kedua kertas tersebut? Nah, para siswa saya menjawab bahwa kertas salah satunya bergerak. Dan saya bertanya, kenapa kira-kira? Kenapa kertas yang satunya bergerak dan sedangkan kertas yang satunya lagi tidak bergerak? Kenapa kira-kira? Nah, siswa saya menjawab karena ada sebuah energi. Kertas yang satunya mengalami perubahan gerak dibandingkan kertas yang satunya lagi, karena kertas yang saya kasih pasta gigi memiliki sebuah energi kimia yang karena kertas yang satunya memiliki energi kimia, yaitu energi dari pasta gigi, yang mana pasta gigi tersebut mencair atau bercampur dengan air sehingga terjadi sebuah pergerakan. Makanya kertas yang satunya lebih cepat laju dibandingkan kertas yang satunya. Dan selanjutnya saya menyuruh siswa-siswa saya untuk mencoba buat praktikum, dan setelah itu saya menjelaskan energi kimia dapat berubah menjadi energi gerak karena ada hukum kekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, namun bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya.
Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melaksanakan praktikum untuk kelas 4 SD mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bab 2, wujud zat dan perubahannya. Bagian C, bagaimana wujud benda berubah. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai perubahan wujud benda cair menjadi wujud benda padat menggunakan konsep penurunan titik beku. Di sini kami akan membuat es puter. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, kenalin ya, nama kakak Kak Sistiana, bisa dipanggil Kak Ana. Bisa dipanggil siapa? Kak Ana. Pada kesempatan kali ini kita akan praktek membuat es puter. Es puter atau bisa dibilang dengan es dung-dung ya. Sudah tahu rasanya gimana? Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk memahami bagaimana wujud benda cair bisa berubah menjadi wujud benda padat. Capaian pembelajaran pada praktikum kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan, meliputi benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang kedua, mendeskripsikan perubahan sifat benda, baik ukuran, bentuk, warna, atau rasa, yang dapat diamati akibat dari pembakaran, pemanasan, dan diletakkan di udara terbuka. Dan yang terakhir, menjelaskan kegunaan benda plastik, kayu, kaca, dan kertas. Untuk teorinya, perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat disebut dengan membeku, yang mana pada prosesnya suatu benda atau zat akan melepaskan panasnya pada suhu dingin. Suatu zat dapat membeku jika mengalami penurunan suhu yang sangat dingin, seperti pada pembuatan es puter. Pada praktikum, perubahan wujud benda cair menjadi benda padat menggunakan konsep penurunan titik beku, yang mana beberapa sifat koligatif penurunan titik beku adalah yang pertama, es batu sebagai zat pelarut, dan yang kedua, garam sebagai zat terlarut, yang terakhir, susu sebagai bahan utama. Apabila zat pelarut atau es batu ditambah dengan zat terlarut atau garam, akan terjadi perubahan suhu untuk mencairkan atau membekukan zat tersebut. Garam berfungsi menurunkan titik beku pada larutan. Ketika es dicampur dengan garam, es akan mencair dan terlarut membentuk air garam, serta menurunkan suhu es sehingga menjadi lebih dingin. Garam dimanfaatkan karena garam bersifat hidrofilik. Garam akan mengikat molekul-molekul air agar sulit membeku. Sehingga semakin banyak garam yang dicampurkan pada es batu, maka semakin cepat pula pembekuan es krimnya. Untuk alat dan bahannya antara lain ada baskom, kaleng, sendok, cup minuman. Dan untuk bahan-bahannya ada susu cair, susu bubuk, susu kental manis, es batu, garam dapur, serta topping untuk hiasan es krim. Untuk langkah-langkah pembuatan es krimnya, yang pertama, tuangkan susu cair pada kaleng, lalu tambahkan susu bubuk dan susu kental manis untuk menambah rasa manis pada es krim.
Selanjutnya, hancurkan es batu lalu pindahkan kaleng ke dalam baskom. Kemudian, letakkan es batu yang sudah dihancurkan di sekeliling kaleng. Taburi es batu dengan garam secara merata. Kemudian, putar kaleng selama 15-20 menit. Sambil lalu kaleng diputar, tambahkan garam dapur pada es batu. Jika perlu, tambahkan garam dapur pada es batu dengan jumlah banyak, agar pembukuan pada es krim dapat dengan mudah terjadi. Setelah 20 menit, angkat kaleng dari baskom, kemudian lihat perubahan yang terjadi. Susu yang tadinya cair akan berubah menjadi beku. Hal tersebut terjadi karena pada prosesnya suatu zat dapat membeku jika mengalami penurunan suhu. Apabila zat pelarut atau es batu ditambah dengan zat terlarut atau garam, akan terjadi perubahan suhu untuk mencairkan atau membekukan zat tersebut. Garam berfungsi menurunkan titik beku pada larutan. Ini dia hasilnya. Selamat mencoba teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohania. Di sini saya akan melaksanakan praktikum untuk mata pelajaran IPAS yaitu fotosintesis kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran apa? IPAS. Sudah siap semuanya ya? Ya. Bukunya sudah dikeluarkan semua? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita memulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Tujuan pembelajaran yaitu untuk mengetahui, memahami, dan membuktikan adanya proses fotosintesis, hasil fotosintesis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Alat dan bahannya, yang pertama, gelas atau mangkuk bening, yang kedua, daun segar 1 lembar, dan air. Langkah-langkah, yang pertama, petiklah 1 lembar daun segar, yang kedua, simpanlah daun segar ke dalam gelas bening, yang ketiga, isi gelas dengan air sampai daun terendam, yang keempat, simpan gelas di bawah sinar matahari, dan yang terakhir, diamkan selama 15-30 menit. Capaian pembelajaran, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya dengan menggunakan panduan.
Peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Peserta didik menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan mengutamakan keselamatan. Landasan teori. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan atau energi, yaitu glukosa yang dilakukan tumbuhan, ganggang, dan bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan udara, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Hampir semua makhluk hidup ketergantungan dari energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya, fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Sambil menunggu hasil, kita reaksi terlebih dahulu dengan beberapa pertanyaan. Gelembung udara yang menempel di atas daun membuktikan bahwa daun melakukan fotosintesis. Tujuan pembelajaran sifat-sifat bunyi. Pertama, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar kita. Kedua, setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Ketiga, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat. Teori sifat-sifat bunyi. Pertama, merambat melalui media. Kedua, dapat dipantulkan. Ketiga, dapat dibiaskan. Kompetensi dasar sifat-sifat bunyi 3.6. Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 4.6. Menyajikan laporan hasil atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Apa kabar adik-adik? Baik. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Septi Wilastiani. Kalian bisa manggil kakak dengan nama Kak Septi. Di sini kita akan mempelajari dan akan praktikum tentang energi bunyi. Ada yang tahu apa itu energi? Energi Adalah objek yang dapat berpindah melalui interaksi. Di sini kakak akan menjelaskan itu apa energi bunyi. Tahu energi bunyi? Nah, energi bunyi adalah salah satu bentuk energi yang merupakan sebuah gelombang mekanik. Kakak mempunyai apa ini? Gelas plastik. Dan di sini kakak juga menggunakan ini apa? Jari. Pertama, kita ambil jarumnya, terus kita tusukkan ke tengah-tengahnya sampai bolong ya.
Ayo, ini yang masih ada. Seperti kalau ini sudah dikolong. Kalau sudah dibolongin, talinya kita potong ya. Lalu ini nanti talinya ujungnya diikat ya. Yuk, siapa yang mau coba ke depan? Saya. Bisa kedengeran? Bisa kedengeran? Jelas? Ayo siapa lagi yang mau? Ayo satu lagi. Kedengeran? Jelas? Ini aja ya. Ya. Kapan-kapan ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.